Baik, saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, pengasuhan-Mu, pelawatan-Mu yang senantiasa Tuhan memperhatikan kami. Kami hari ini, malam ini bisa datang bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Kau membersihkan sekali lagi hati kami. Kami mau memiliki telinga yang bisa mendengar, hati yang terbuka kepadamu. Tuhan, seperti yang kami akan bahas malam ini, bahwa Engkau menuliskan hukum-Mu di dalam hati kami. Ya Tuhan, Kau membukakan perkara ini di dalam penghidupan rohani kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami dengar tidak hanya menjadi satu pengetahuan, tetapi bawalah kami tahap demi tahap kepada pengalaman rohani. Bagaimana hukum-Mu Tuhan tertulis, terukir di dalam hati kami. Bahkan kami bisa menjadi ekspresi-Mu. Tuhan, kami berdoa, kuduskan juga setiap peralatan, koneksi internet, yang Tuhan digunakan untuk pemberitaan pada malam ini. Berkati juga semua device yang saudari kami pakai. Segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja. Kami berdoa, amin. Oke, baik, saudari, puji Tuhan. Malam ini kita akan membahas topik ya yang diambil dari kitab Yeremia, ayat yang diambil dari kitab Yeremia yang juga dikutip di dalam kitab Ibrani, ya. Yaitu Allah menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Nah, ini adalah kaitannya dengan bahan renungan kelas pendalaman Alkitab minggu ini, yaitu kalau saudara membaca, kita sedang membahas mengenai hukum hayatnya. Nah, baik, mari saudari kita akan melihat ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ya. Ya. Saudari cukup kelihatan ya ayatnya ya. Nah, ayat yang kita bahas malam ini adalah sebenarnya adalah di dalam kitab Ibrani, dan ini juga adalah kutipan dari perkataan di dalam kitab Yeremia. Ya. Saya membacakan dan saya juga mengajak saudari, mari kita membaca meskipun dalam kondisi mute ya. Kita baca pelan-pelan ayat ini karena banyak poin kebenaran yang bisa kita gali, bisa kita belajar dari dua ayat ini ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar atau kecil, akan mengenal aku. Saudari, di sini ada satu kalimat yang pertama-tama akan kita bahas ya, yaitu kata, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya coba highlight ya. Oke. Ini adalah poin yang mungkin highlight-nya salah ini ya. Nah, oke, begini. Aku akan menaruh hukumku. Ya. Saudara, apa itu hukum? Ya. Kalau kita membaca mulai dari Perjanjian Lama, kita tahu tentu hukum di sini mengacu kepada hukum Taurat. Kata hukum, banyak orang punya pemahaman adalah
bukan kata yang bagus. Ini adalah seringkali memiliki arti negatif, ya. Sepertinya kalau hukum itu, wah, karena kita melakukan kesalahan, lalu kita dihukum. Namun, sebenarnya bagaimana Alkitab menyingkapkan mengenai kata hukum ini? Hukum Taurat. Pertama-tama, mari kita lihat asalnya. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan Allah langsung kepada Musa. Yang sering kali kita kenal adalah 10 perintah Allah. Memang di dalam 10 perintah Allah ini, banyak peraturannya. Jangan ini, jangan itu. Harus begini, tidak boleh begitu. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi sebenarnya, kalau kita mau merenungkan baik-baik, hukum Taurat ini sebenarnya apa? Apa maksud Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Nah, untuk memahami ini, mari kita flashback terlebih dahulu. Sebelum bangsa Israel memiliki hukum Taurat, yaitu ketika mereka mulai mencapai di Gunung Sinai. Artinya sebelum itu tidak ada hukum Taurat. Mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Merah. Mereka perjalanan, lalu mereka sampai di Gunung Sinai. Di sanalah Allah memberikan hukum. Dan anehnya adalah, setelah Allah memberikan hukum, waktu Musa turun, apa yang Musa lihat? Ternyata bangsa Israel melanggar hukum Allah. Jadi sebenarnya hukum Taurat diberikan adalah untuk menyatakan kesalahan manusia. Hukum adalah menyatakan apakah yang menerima hukum ini melakukan dengan benar, seturut dengan hukum pemberi, atau justru melanggar hukum pemberi. Nah, saudara-saudari, kalau kita mengambil ilustrasi sebuah keluarga, ya, saya pernah satu kali itu harus tinggal sejangka waktu di sebuah rumah, ya, dan masuk dalam satu keluarga. Maka hari pertama, kedua, sampai setelah seminggu, saya mulai menyadari ternyata di dalam keluarga ini ada sebuah hukum. Dan hukum ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan keluarga ini. Hukumnya adalah apa? Pertama, bangun pagi harus membersihkan kamar. Nah, ini adalah sebuah hukum dari keluarga ini. Atau juga jam berapa harus sudah mulai tidur. Jadi di dalam sebuah keluarga itu ada hukum. Dan sebenarnya hukum dari sebuah keluarga, sebuah rumah, itu menunjukkan siapa yang tinggal di rumah itu. Jadi saudara-saudari, ketika kita bicara hukum Taurat, hukum Allah, sebenarnya hukum Taurat ini diberikan Allah adalah supaya manusia mengenal siapakah Allah. Di dalam hukum Taurat ini, kalau kita memahami perlahanan hukum Taurat, kita akan menyentuh, kita akan memahami, kita akan mengenal dengan jelas siapakah Allah, bagaimana atribut Allah. Pertama, ketika kita membaca, ya, melihat hukum Taurat, kita akan melihat keadil-benaran Allah. Allah itu benar. Allah itu adil benar. Righteous. Kemudian kita juga tahu Allah itu kudus. Allah itu cemburu. Allah itu juga kasih. Jadi saudara-saudari, melalui hukum Taurat, kita mulai mengenal
diri Allah. Karena hukum Taurat ini tidak lain juga adalah hukum kesaksian Allah. Nah, hal ini dapat kita lihat juga dengan jelas di dalam gambaran dari tabernakel. Di dalam tabernakel, di sana dikatakan, ya, di dalam Keluaran pasal 25, di dalam kemah pertemuan ini adalah kemah kesaksian. Tabernakel kesaksian. Mengapa ada kesaksian? Ternyata karena di dalam kemah ini ada sebuah tabut. Dan tabut ini memang adalah tabut perjanjian. Tetapi kita berkata ini adalah tabut kesaksian. Mengapa disebut tabut kesaksian? Karena di dalam tabut ini ada salah satu bagian, ada salah satu perabotnya, yaitu adalah 2 loh batu yang melambangkan hukum Allah. Mempersaksikan diri Allah. Jadi saudari, sekarang kita mulai memahami bahwa hukum Taurat adalah deskripsi, penjelasan, gambaran dari diri Allah sendiri. Dan sebenarnya ini adalah tujuan dari hukum Taurat. Ya. Namun puji Tuhan, saudari, di dalam perjanjian baru, hukum Taurat ini bukanlah hukum Taurat yang tertulis di atas 2 loh batu. Tapi hukum Taurat ini, hukum yang disebutkan dalam perjanjian baru adalah hukum hayat. Beberapa minggu ini kita terus bahas di dalam Roma pasal 8 ayat 2, yaitu hukum roh hayat telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum. Jadi hukum hayat ini adalah bukan hukum yang tertulis, tapi dia adalah hukum yang hidup. Dia bukanlah gambaran Allah yang tertulis mati, ya tertulis dalam tulisan. Tapi dia adalah gambaran Allah yang hidup. Mengapa? Karena hukum hayat ini berasal dari hayat Allah sendiri. Hukum hayat ini adalah hukum roh hayat. Hukum hayat ini tidak lain adalah diri Allah sendiri. Puji Tuhan, hari ini yang kita miliki adalah hukum hayat. Kita bukan orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Sesuai kita perlu bersyukur pada Tuhan. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita memiliki hukum hayat. Nah, hukum hayat ini, saudara, adalah membatasi kita, meregulasi kita. Hukum hayat ini adalah membentuk kita. Tadi saya memberikan ilustrasi sebuah rumah, ya. Nah, saya ambil contoh lagi, saudari. Satu kali saya mengunjungi sebuah rumah juga, ya, karena saya lagi sedang mencari kontrakan untuk dijadikan rumah kos-kosan bagi mahasiswa Kristen, ya. Kita sebut brother house dan sister house, ya. Lalu pemilik rumah ini kebetulan yang mau ngontrak itu tinggal di sebelah kontrakannya. Lalu dia bercerita, dia rencana bahwa kalau kontrakan ini dia akan bantu mengurusi bagian kebersihan dan sebagainya. Lalu dia cerita kebiasaan dia. Dari dia cerita kebiasaannya, cerita peraturan yang dia buat, saya mulai menyadari orang ini adalah orang yang bersih. Karena dalam cucian saja dia bagi, ya, baju kotor itu ada tiga keranjang, satu untuk pakaian putih, satu untuk pakaian berwarna, satu lagi untuk hitam. Ya. Jadi dia ada 3. Lalu semua penataan begitu rapi. Saya lihat dari peraturannya, saya mulai merasakan orang ini seleranya adalah bersih. Karena dia punya hukum tertentu yang berbeda mungkin dengan rumah yang lain. Ya. Lalu saya juga mulai melihat bagaimana dia menata meja makannya. Oh, saya mulai lihat orang ini punya selera rapi. Jadi, saudara-saudari, gambaran ilustrasi ini menunjukkan kepada kita hukum, peraturan itu membentuk
orang yang mengikuti peraturan ini memiliki selera tertentu. Ketika peraturan ini mulai menjadi kebiasaan, ketika peraturan ini mulai membentuk dia, meregulasi dia, maka hukum ini perlahan-lahan menjadi seleranya. Saudara-saudari, inilah tujuan Allah memberikan hukum hayat. Bukan hanya sekedar untuk menyatakan kesalahan kita, bukan sekedar hanya untuk menghukum kita, bukan sekedar hanya untuk menghakimi kita. Hukum hayat Allah berikan kepada kita adalah supaya selera Allah menjadi selera kita. Kesukaan Allah menjadi kesukaan kita. Apa yang Allah benci menjadi apa yang kita benci. Apa yang Allah berkenan menjadi apa yang kita berkenan. Melalui apa? Hukum hayat ini. Ketika hukum hayat ini dialami, ketika hukum hayat ini beroperasi, ketika hukum hayat ini berkuasa di atas diri kita, perlahan-lahan membentuk selera di dalam kita. Nah, saudari, karena itu, maka bagaimana ini menjadi selera? Selera bukan sesuatu yang di luar. Selera itu adalah di dalam. Ya, di dalam. Ya, misalkan kita punya selera atau kebiasaan bersih. Itu adalah bukan karena dibuat, bukan karena luar, tapi memang adalah karena apa adanya bersih, karena dia sudah punya sebuah kebiasaan. Maka saudara, ketika Allah ingin seleranya menjadi selera kita, maka dia berkata bahwa aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah yang Allah kerjakan. Sebenarnya inilah pengalaman rohani setiap kaum beriman. Kalau kita tidak mengerti perkara ini, selama-lamanya kita tidak akan mengerti bagaimana kita bisa diserupakan dengan selera Tuhan. Bagaimana kita mengenal perkenan Allah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam perkenan. Banyak kali orang Kristen berusaha untuk memenuhi hukum Taurat. Dengan usaha kita tidak mungkin. Kita adalah orang dosa. Apa adanya kita adalah dosa. Apa adanya kita ada bobrok. Sedangkan hukum Allah adalah persona Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ke sana? Tetapi Allah memiliki jalannya. Yaitu aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Lalu kita akan lihat frase berikutnya dulu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan frase demi frase ya. Tapi kita lihat ketika Allah menaruh hukumnya ke dalam akal budi kita, ketika Allah menuliskan hukumnya di dalam hati kita, maka ada hasilnya, ada result, yaitu aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudari, ini adalah hasilnya. Ketika hukum Allah mulai dituliskan, mulai menjadi selera kita, baru secara pengalaman Allah menjadi Allah kita, dan kita menjadi umat Allah. Jadi saudari, hari ini, mungkin kita yang sudah beroleh selamat, kita yang sudah lahir baru, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ya, karena saya yakin di ruangan ini, di Zoom ini ada yang sudah berumur. Ya, sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi selama hukum Allah belum tertulis, hukum Allah belum menjadi selera kita. Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11 berkata, kita belum menjadi umat Allah, dan Allah belum menjadi Allah kita di dalam pengalaman. Allah mungkin adalah Allah di dalam KTP kita, karena kita orang Kristen.
Allah mungkin adalah Allah di dalam kepercayaan kita, tetapi belum di dalam pengalaman kita. Karena hukum ini belum tertulis. Itulah sebabnya, saudara, hari ini kita sangat perlu mengenal hukum hayat. Kemudian hasil yang kedua adalah mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Jadi tidak perlu lagi diajar. Tidak perlu lagi. Ini sama dengan 1 Yohanes pasal 2:27, yaitu bagaimana pengurapan itu mengajar kamu. Dan pengajaran itu benar. Kamu tidak perlu diajar lagi. Jadi saudari, ketika hukum Allah, hukum hayat ini, tertulis di dalam hati kita, menjadi susunan kita, menjadi selera kita, maka di dalam pengalaman, Allah adalah Allah kita. Kita adalah umatnya. Lalu kita mulai mengenal. Kita tidak perlu lagi diajar. Kita tahu, kita terregulasi, kita dibatasi. Kita tahu mana yang Allah tidak kehendak dan mana yang Allah kehendak. Semua terbatasi karena ada hukum. Sama seperti gambar ini, kamera ini. Ada batasan. Kalau saya mau bisa terlihat oleh saudari, maka saya harus bergerak hanya di dalam batasan ini. Seperti yang lain ini menjadi sebuah hukum. Saudara-saudari, hukum hayat adalah menjadikan kita memiliki selera. Sehingga apa yang kita perhidupkan, orang bisa melihat kita adalah umat Allah. Dan kita tidak perlu diajar, kita sangat mengenal apa yang dikehendaki Allah. Apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah dambakan. Kita tidak perlu diajar. Kalau hari ini kita masih perlu diajar, mengapa? Karena kita masih sangat kurang di dalam perkara hukum Allah tertulis di dalam hati kita. Nah, bahkan dikatakan kita tidak perlu orang lain berkata, kenalah Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen, ya kan? Seringkali kita menjadi batu sandungan orang lain. Sampai-sampai orang berkata, kok orang Kristen begitu? Atau sampai-sampai saudara seiman kita harus berkata, hei, kamu perlu mengenal Tuhan. Kamu kok bersikap seperti orang tidak kenal Tuhan. Ini apa, saudari? Karena hukum hayat belum menjadi pengalaman kita. Belum tertulis di dalam hati kita. Tapi kalau hukum hayat telah dituliskan, kita bahkan semuanya, besar atau kecil, akan mengenal Tuhan. Ya, besar atau kecil, kita akan mengenal Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Lihat, bayangkan satu ayat ini, dua ayat ini, poinnya begitu banyak. Ini saya masih baru prakata, saudara. Kita akan masuk demi satu ya. Kalau nggak cukup waktunya, mungkin kita akan bahas minggu depan. Tapi saya berusaha bisa selesaikan pada hari ini. Mari, sekarang kita lihat perlahan-lahan, saudara. Ketika penulis Ibrani menuliskan, aku akan menaruh hukumku. Ini adalah kutipan yang diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 33. Ya. Yaitu Yeremia pasal 31 ayat 33. Nah, dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, my law, dalam batin, inward parts mereka, dan menuliskannya, ada typo ya, menuliskannya, right, dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini adalah ayat yang dikutip oleh penulis Ibrani. Tetapi saudara, kalau kita bandingkan dengan Ibrani, kita akan melihat ada sedikit perbedaannya. Oke. Semoga bisa kelihatan, saudara. Saya coba akan mengecilkan supaya kita bisa melihat perbedaannya.
Oke, saya coba cek di layar saya. Ya, masih kelihatan ya. Jadi kalau masih kelihatan bisa kasih jempol supaya saya tahu masih kebaca ya dua ayat ini. Mungkin boleh kasih reaksi gitu supaya saya tahu. Oke, baik, masih baca ya. Nah, saudari perhatikan. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang tidak terlihat perbedaannya. Tetapi kalau kita mengecek di dalam bahasa aslinya, atau saya mengambil dari Alkitab Recovery Version, ini di dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas memperlihatkan kepada kita ada perbedaan. Oke, kita lihat dulu ayat dasarnya adalah Yeremia pasal 31-33. Pertama, dia berkata, aku akan menaruh Tauratku, my law, singular. Ini tunggal, my law. Tetapi di Ibrani, dia berkata, aku akan menaruh hukum-hukumku, harusnya terjemahan demikian. Karena dikatakan, aku akan menaruh my laws. Ya, ada jamaknya, ada pluralnya. Jadi, hukum-hukumku. Kok bisa demikian ya? Kok beda? Kita akan lihat nanti. Di dalam Yeremia adalah sebuah pewahyuan. Di dalam Ibrani adalah sebuah pengalaman. Kita akan melihat antara pewahyuan dan pengalaman itu ada satu perkembangan. Oke. Kemudian yang kedua adalah, di dalam Ibrani dia berkata, di dalam batin. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin. Inward parts. Di dalam bagian-bagian batin. Nah, sedangkan di dalam Ibrani pasal 8-10 dikatakan di dalam akal budi, mind. Jadi hanya satu bagian. Sedangkan di awalnya adalah di dalam bagian-bagian batin, inward part. Nah, kemudian dikatakan Yeremia, dan menuliskannya, write, di dalam hati mereka. Sedangkan di dalam kitab Ibrani pasal 8-10 dikatakan, aku akan mengukirnya. Atau menuliskan dengan mulai membentuknya. Ya, ada bukan tulisan hanya seperti sebuah tulisan tinta di atas kertas, tapi ini sebuah tulisan ukiran. Ya. Dia inscribe, terukir di dalam hati. Di dalam hatinya adalah jamak hati-hatimu. Nah, jadi saudari kita lihat waktu penulis Ibrani mengutip, ini bukan salah kutip, kita tahu Alkitab adalah tulisan yang dihembuskan Allah. Semuanya tidak kebetulan. Di dalam poin ini ada pewahyuan. Oke, sekarang saya akan ajak kita lihat lagi. Semoga bisa kelihatan ya di layar. Saya akan bandingkan lagi satu kali ayat ini juga dikutip di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16. Nah, ini kelihatan nggak? Terlalu kecil kah? Masih kelihatan? Saya boleh kasih jempol untuk supaya saya bisa pasti bisa ngecek sesuai bisa baca. Masih bisa baca. Oke. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 di sini dikatakan aku akan menaruh hukum-hukumku, my law, tetapi tidak di dalam akal budi, tapi di dalam hati, hearts, di balik. Dan menuliskan di sini adalah mengukir di dalam akal budi, di balik. Yang di Ibrani pasal 8-10 adalah menuliskannya dalam hati. Ya kan? Sorry, menaruh dalam akal budi, sedangkan di dalam pasal 10 adalah menaruh di dalam hati. Nah, kemudian di Ibrani pasal 8 menuliskannya dalam hati mereka, sedangkan di Ibrani pasal 10 adalah menuliskannya di dalam akal budi mereka. Jadi ada kebalikan. Mengapa bisa demikian, Saudari? Wah, jangan bingung ya, kita pelan-pelan akan melihat poinnya ya. Dengan sisa waktu saya berharap bisa menyelesaikan. Pertama adalah di dalam pewahyuan dari kitab Yeremia. Berkata, aku akan menaruh my law, tunggal, di dalam batin. Sebenarnya ini adalah pewahyuan bahwa Allah akan menaruh dirinya sendiri. Allah yang esa ke dalam diri kita. Hal ini terjadi waktu kita beroleh selamat. Kita menerima Allah sebagai roh pemberi hayat. Dia masuk ke dalam kita, menghidupkan kita. Dia menaruh dirinya sendiri. My law,
di dalam batin kita. Bahkan menulis. Nah, menulis artinya mulai dia taruh. Menaruh itu adalah hanya sekedar taruh satu bagian, satu benda, satu persona, satu orang. Lalu mulai menuliskannya. Dia mulai mendeskripsikannya, mulai menjelaskan lebih detail. Artinya persona hukum ini mulai menyebar, mulai tertulis di dalam hati. Sehingga ketika dituliskan dalam hati, kita menjadi umat Allah. Dan Allah menjadi Allah kita. Ini adalah pewahyuannya. Nah, sesuai mari kita lihat pengalaman kita, pengalaman keselamatan kita. Adalah Allah bukan hanya menaruh satu hukum, tapi Allah menaruh hukum-hukum di dalam akal budi kita. Ada setiap aspek dari bagian kita, Allah mulai menjadi seleranya. Allah mulai memiliki hukum mengaturnya. Pertama-tama, mungkin mulai perkara cara kita berpikir, ya, cara kita hidup, cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita mengatur keuangan, cara kita bersikap kepada anak-anak, cara kita bersikap pada orang tua, cara kita bersikap kepada pasangan kita, cara kita membangun relasi, semuanya Allah sebagai hukum itu mulai ditaruh di dalam akal budi kita. Karena bagian terkuat dari kita adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang menunjukkan siapa diri kita. Orang yang pikirannya kaku, maka dia akan menunjukkan segala hal. Dia punya kekakuan. Tidak mudah ditundukkan. Karena pikirannya kaku. Tapi ketika hukum Allah mulai ditaruh di dalam pikiran, maka pelan-pelan orang itu bisa berubah. Berubah bukan karena dia berusaha, tapi karena ada hukum Allah mulai ditaruh di dalam pikiran. Karena itu seringkali kita ada satu kidung ya, dikatakan betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Sebenarnya adalah sejak hukum Allah ditaruh di dalam akal budi kita. Oke, saya ambil sebuah contoh di dalam Injil, saudara. Saudara tentu tahu Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia seorang yang sangat mencintai uang. Satu kali Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan tinggal di dalam rumahnya. Lalu di sanalah dia bertemu dengan Injil. Dia menerima Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di atas dirinya ada satu perubahan. Perubahan pikiran. Dulu hukumnya adalah hukum untung rugi. Bahkan nggak pernah rugi, maunya untung terus. Dulu pemikirannya adalah mencari uang. Mengambil uang orang lain. Memungut cukai. Tetapi ketika Allah masuk ke dalam, menaruh hukum dalam pikiran, seketika itu juga ada satu perubahan pikiran. Pola pikirnya berubah. Dia berkata, setengah dari harta yang kuberikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang aku buat rugi, akan aku menggantikan 3 kali lipat. Saudari, kalau kita secara akuntansi menghitung-hitung, dia pasti bangkrut. Tapi mengapa orang yang dulu sangat tamak, sangat cinta akan uang, bisa demikian? Karena Allah telah menaruh hukum-hukum di dalam akal budi. Sesudah inilah yang Allah ingin kerjakan di atas diri kita. Allah menaruh hukumnya. Nah, kemudian kan tidak hanya menaruh, bahkan mengukir di dalam hati kita. Ini menunjukkan, saudari, hukum hayat tidak sekedar hanya kita terima, tapi hukum hayat itu mulai tergores, tercetak. Ini perlu banyak kali di dalam pengalaman kita adalah perlu banyak pengorbanan.
perlu melewati proses Tuhan mentransformasi kita. Hukum ini mengatur kita. Oh, dulu mungkin kita menganggap berpakaian, mungkin perempuan berpakaian terbuka itu biasa, tidak ada masalah, lagi tren. Tapi ketika hukum hayat mulai bekerja, hukum hayat mulai beroperasi, pelan-pelan mulai mengukir, mulai perasaan tidak enak, aduh, tidak nyaman, memakai terbuka sedikit merasa mulai tidak nyaman. Tapi saya suka, saya senang ketika dikatakan cantik, tapi di dalam Tuhan mulai mengukir. Nah, ketika kita belajar taat kepada perasaan ini, maka dikatakan apa? Pikiran diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, mulai ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi perlu pengorbanan, perlu melewati proses, perlu ditanggulangi selera kita. Perlahan-lahan selera kita berubah menjadi seleranya. Inilah pengalaman kita. Di dalam pewahyuan Allah hanya menulis, tapi dalam pengalaman kita adalah mengukir. Mengukir lebih dalam daripada menulis. Menulis adalah hanya tinta yang digoreskan di atas permukaan kertas. Tapi mengukir adalah apa? Kayu, yaitu diri kita, hati kita, baru dicungkil, dipotong sedikit, dipotong lebih banyak di sini. Ketika dilihat, baru ada gambaran Allah. Sebenarnya, saudari, ini adalah proses Allah mengubah kita, menyerupakan kita dengan gambaran, yaitu hukum ini diukir di atas diri kita. Nah, lalu bagaimana dengan Ibrani? Ya? Bagaimana dengan Ibrani pasal 10? Kok dibalik? Ya. Ini adalah bicara bahwa hukum Allah itu ditaruh tidak hanya di dalam pikiran, tapi juga seluruh bagian. Ya, penulis Ibrani mau memberitahukan bahwa Allah tidak hanya menaruh hukum di dalam pikiran, bahkan Allah ingin menaruh di dalam hati kita, di dalam emosi kita, di dalam tekad kita. Sehingga, saudari, emosi kita adalah emosinya Allah. Apa yang Allah suka menjadi kesukaan kita. Apa yang Allah benci juga kita benci. Di dalam tekad kita. Sehingga kita bisa punya kemampuan bertekad mengasihi Tuhan. Meskipun lingkungan tidak mendukung, meskipun sepertinya doa kita tidak terjawab, meskipun sepertinya keadaan begitu sulit. Tetapi ketika hukum ini mulai dituliskan, dicungkil, diukir di dalam kita, ada terbentuk, sudah menjadi bagian kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Puji Tuhan, saudari, inilah Allah menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya. Di dalam 10 menit terakhir, saya sambil lihat belum ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Oke. Saudari, ketika di sini dikatakan bahwa Allah yang menulis, Allah yang akan mengukirnya. Ya, saya highlight ke ayat yang Ibrani ya. Di sini dikatakan Allah, dia menaruh. Lalu dialah yang mengukir di dalam hati kita. Ya. Dia mengukir di dalam hati kita ya. Di dalam hati kita, dia mengukir. Jadi Allah yang mengerjakannya. Bukan kita. Allah yang mengerjakannya. Maka, bagaimana hukum hayat ini bisa menjadi pengalaman kita? Kita perlu bekerja sama dengan Allah.
kita perlu tunduk, kita perlu belajar taat. Bagaimana pengalamannya? Saudari, kita sudah pernah membahas mengenai adanya hayat membawakan persekutuan hayat. Persekutuan hayat mendatangkan ada perasaan hayat. Dan perasaan hayat, saudari, sebenarnya dikendalikan oleh hukum hayat. Jadi, saudari, ketika kita menerima Allah, kita menerima keselamatan, itu tidak lain adalah hayat Allah menjadi milik kita. Kita dilahirkan menjadi anak-anak. Hayat ini memampukan kita bersekutu dengan Allah. Semakin kita bersekutu dengan Allah, semakin kita mendekatkan diri pada Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita ngotot ingin berkontak dengan Dia. Semakin kita ingin dengan ngotot ingin bertemu dengan Dia. Seperti Maria yang bertemu kuburan Tuhan yang kosong. Dia menangis, dia tidak mau pergi. Sampai-sampai ketika Tuhan datang, dia menampakkan diri. Tuhan berkata, siapa yang kau cari perempuan? Dia berkata, dia yang kukasihi telah diambil orang. Dia terus menangis, dia tidak mau pergi. Padahal dia seorang perempuan di kuburan. Tapi karena hatinya begitu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akhirnya menampakkan diri padanya. Saudari, kita perlu ada persekutuan yang intim, yang mesra, yang ngotot kepada, segar pada Tuhan. Dengan kepolosan kita, dengan apa adanya kita. Bahkan kalau kita baca Maria ini seperti orang bodoh. Tapi asal kita datang dengan Tuhan, kepada Tuhan, maka persekutuan ini membawa kita kepada perasaan yang kaya akan Tuhan. Karena Maria itu begitu mengasihi Tuhan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan, dia bahkan berkata hal yang nonsen. Dia kira itu penjaga kuburan, dia kalau kamu tahu di mana mayatnya, tolong beritahu, aku akan membawanya. Seorang perempuan mengangkat mayat, bagaimana mungkin? Tapi dia begitu merindukan Tuhan. Dia bersekutu, dia ingin berkontak dengan Tuhan, meskipun mayat pun dia ingin datang lihat. Saudari, kadangkala ketika kita mulai hambar, ketika kita mulai sulit, ketika doa kita sudah tidak dijawab, ketika permintaan kita diabaikan Tuhan, ketika keinginan kita Tuhan tidak penuhi, ketika orang-orang mulai meninggalkan kita, kita pun mulai, enggan bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya adalah apa? Kita tidak punya perasaan hayat yang kaya. Yang lebih parah adalah kita penuh dengan perasaan maut. Sehingga Allah tidak bisa mengerjakan, menuliskan. Sesuai kita perlu di dalam segala keadaan, perlu memulihkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, lebih-lebih masa pandemi 2 tahun itu bisa menggeruskan kesegaran persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita kembali berpaling kepada Tuhan. Seru namanya. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku ingin bersekutu dengan Engkau. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, kita akan penuh dengan perasaan hayat. Dan perasaan ini akan kaya. Salah satu perasaannya adalah dikendalikan oleh hukum hayat. Seperti sebuah regulasi. Kita jadi punya perasaan. Kita tahu di dalam 1 Yohanes itu ada persekutuan, itu ada siklusnya. Melalui hayat kita bersekutu. Persekutuan ini membawakan terang, dan terang ini membawakan kita mengenal. Ya, sama seperti sekarang, saudari. Saya sedang bersekutu dengan saudari. Tetapi saya perlu ada terang. Perlu ada kamera ini nyala. Tetapi ketika kamera ini tutup, maka saudari kita tidak bisa ada persekutuan yang manis. Bahkan kalau saya keluar dari layar pun saudari tidak tahu. Tapi kalau ada terang, nah saya mulai melihat, saya menjauh, saya tidak ada di dalam ruangan ini. Nah, ketika ada terang, mulai ada perasaan, saya jauh, saya sudah melewati batas. Inilah pengalaman rohani kita. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, ada terang. Terang ini membawa kita memiliki perasaan yang lebih kaya.
Makin kaya perasaan ini, kita makin mengenal hukum Allah. Pelan-pelan hukum ini mengukir. Hukum ini diukir di dalam hati kita. Semakin diukir, semakin kita diserupakan dengan selera Tuhan. Puji Tuhan, inilah pengalaman hayat setiap kaum beriman. Inilah jalan bagaimana kita diserupakan dengan Allah. Inilah jalan bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus sebagai Sang Kepala. Baik, saya bersekutu sampai di sini. Kalau sudah ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 4 menit ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, baik ya, sepertinya tidak ada ya. Berarti antara cukup jelas atau ya, sulit untuk dipahami. Tapi semoga saudara bisa memahaminya ya. Baik, mari kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Saya pimpin saudara kembali berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau memberikan hukum hayat, yaitu dirimu sendiri, sebagai hukum yang meregulasi kami, membatasi kami, supaya kami hidup di dalam kehendak Allah, supaya kami mengenal Allah, supaya kami diserupakan dengan selera. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan firman-Mu. Oh, kiranya Kau memimpin kami ke dalam pengalaman bagaimana hukum hayat, yaitu hukum-Mu, bisa terukir, tertulis di dalam hati kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu makin tercetak, makin terbentuk di dalam kami. Tuhan, ingat juga setiap saudari yang hadir malam ini, bagaimanapun keadaan kami. Kami mohon, pulihkanlah kami kepada persekutuan yang manis kepada Tuhan. Bahwa kami memiliki persekutuan yang dalam, yang kuat, yang stabil di dalam Tuhan. Sehingga kami dipenuhi dengan perasaan hayat. Kami makin mengenal hukum-Mu terukir di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami kasihi. Amin. Puji Tuhan. Oke, thank you ya. Baik, saya stop dulu.